moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Jadi saya ingin ngomong yang nggak jelas ya. Artinya nggak jelas itu nggak pakai konsep. Kira-kira sekarang ini tanggal berapa sih? Hari Selasa, Rebu ya, Kamis tanggal 7 ya, 7 Januari ya, 2021. Perasaan Indonesia itu di semua lini sekarang tampak mencuat ya, masalah-masalahnya itu. Tampaknya kok kayaknya Indonesia berada di jalan buntu ya. Misalnya gini, jalan buntu tuh itu kalau menurut pendiri bangsa ini kan Indonesia diciptakan, didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang saya dengar ya. Kayaknya itu rumusannya dari Muhammad Hatta ya. Tapi kalau kita lihat dari segi ekonomi nih, pedagang-pedagang yang saya omongin di sini semua merasa susah ya, merasa penjualannya itu menurun sampai 75% ya. Uang cash itu kayaknya nggak ada ya, baik yang tukang baslok, baik yang tukang sate. Kemarin tukang sate itu dia berangkat dari rumah tuh jam 8, umurnya 70 sampai jam 10 malam tuh dia bisa dapat duit 300.000 dan disetorkan 200. Jadi dia dapat marginnya 100.000. Itu kerja dari jam 8 sampai jam 10 malam itu. Alangkah beratnya. Waktu saya tanya, berat nggak Pak? Berat katanya. Jadi umur 75 seperti Pak Mat itu yang tukang sate seharusnya sudah istirahat ya, tapi masih menghidupi istrinya di Rangkas. Itu dia tinggal di sini di RT 1 rupanya, di RT 1 di RW 4 ya, menghidupi anaknya yang cerai dengan suaminya dan dengan cucunya 1. Dan setiap 2 minggu sekali dia membawa uang 400.000 katanya, 2 minggu sekali dari Parung ke Rangkas. Ongkosnya 170.000 dan ngasih uang ke istrinya 400.000 dan kembalinya 170.000 itu diambil lagi dari uang yang barusan dikasih 400.000 itu. Dan di kampung dia tinggal selama 2 hari kemarin ya, omongan saya dengan Pak Mat yang usianya pas 70 tahun itu, baru 3 bulan jualan sate. Alangkah susahnya ya hidup itu. Tentu tidak ada perlindungan jaminan hari tua, apalagi BPJS. Kelihatannya nggak mikir ke sejauh itu. Dia di sini tinggalnya sama bos sate yang sama-sama bos sate itu yang punya 5 gerobak. Bosnya itu dia salah satu yang bawa gerobak. Ini menunjukkan manusia Indonesia itu di hari tuanya itu tidak memiliki perlindungan kesehatan, perlindungan hari tua. Dia masih tiap hari nyari uang ya, nyari uang. Kalau nggak nyari uang katanya dia kalau nggak jualan nggak dapat uang ya. Dia dapat anaknya 5, dikirimi juga sama anaknya setahun sekali. Kalau lebaran 200.000 setahun sekali gitu. Jadi bulanannya nggak ada, hariannya dia cari sendiri untuk menghidupi istrinya yang usianya 50 tahun itu. Beda 20 tahun dengan dia, karena dia nikah lagi setelah istrinya meninggal. Ini satu potret ya, kemiskinan yang nyata ya di Indonesia sekarang ini di tahun 2021 awalnya. Terus kemarin itu Pak Presiden Pak Jokowi itu bahwa tahun 2021 itu adalah tahun harapan. Bicara di depan sivitas ini akademika dari Universitas Brawijaya Malang ya, dalam acara wisuda. Tentu semua ya mungkin
di kalangan tertentu tentu orang bisa ketawa ya, karena Rizal Ramli dan yang lain-lain tuh dengan data-data angka yang mereka punya sangat suram ya. 2021 ini misalnya utang pemerintah bunganya saja yang harus dibayar itu 320 triliun hanya membayar bunganya, sementara uang nggak ada. Makanya Sri Mulyani merapat ya cari utangan ke IMF. Jadi pada skala makro itu secara ekonomi juga susah ya. Dan kemarin teman saya yang di bidang kargo itu juga sama ya, pabrik-pabrik tutup dan penurunan itu begitu drastis ya, perusahaan-perusahaan itu baik yang jasa maupun yang ekspor ya. Ekspor kelihatannya hampir-hampir nggak jalan ya. Nah dari segi ekonomi itu ciri dari Indonesia sekarang, ekonomi kita itu dikuasai dengan narasi ini, narasi apa, hutang yang besar-besar, yang gila-gilaan ya, itu satu. Kemudian dari segi politik, masyarakat di dalam negeri itu terbelah ya, dan saling mencaci, saling memfitnah, yang satu mendukung kekuasaan, yang satu mengkritisi kekuasaan. Dan keterbelahan itu masih bagian dari residu sisa-sisa pertarungan pemilihan presiden tahun 2019, meskipun calon penantangnya itu Pak Prabowo dan Sandi sudah yang satu Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan dan Sandi menjadi menteri apa itu, Sandiaga Uno, Menteri Ekonomi Kreatif ya. Berat nih. Dan sementara pengkritik itu banyak yang dibenamkan ya, dipenjara ya, dimasukkan penjara oleh pemerintahnya sendiri ya, baik tokoh-tokoh dari Kesatuan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia dan dari kelompok-kelompok masyarakat. Lebih banyak tahanan politik sekarang menurut para pengamat itu, baik yang diucapkan oleh Amnesty International maupun oleh Rocky Gerung dan yang lain-lain, itu menunjukkan indeks demokrasi di Indonesia itu turun ya. Suruh ngangkat ke sini aja, Mi. Hah? Iya, Pak, baru sampai nih mau jualan mie ayam 5.000-an ya, belum ada itunya, Pak. Belum ada apa namanya? Belum ada mesin yang buat bikinnya yang 500.000, Pak. Iya. Berat kan? Iya, berat, Bu. Jadi dari segi Oh iya bener, Bu. Orang ngomong bodoh. opo. Emang kalau orang kebanyakan duit begitu. Saya nggak mau kembaliin orangnya. Tanya duit cepat disimpan apa aja, pengen baik. Tadi yang baru kali tadi nih. Jadi Ini pohon apa ini? Bagus sih, Pak ya. Melon, Hah? melon. Melon. Oh, melon. melon. Ya itu. Melon buahnya, bukan melon, Bu. Semangka. Watermelon mas semangka, Mi. Monggo. Ya itu nama watermelon bahasa Inggrisnya. Oh, Iya semangka, Semangka. bukan melon. Iya watermelon apaan? Semangka. Kali Watermelon bahasa Inggrisnya. iya semangka itu. Pak, jualan apa nih, Pak? Hah? Mau jualan apaan? Mie ayam goceng. Oh, yang goceng. Ayamnya ntar ngutang dulu ya. Itu direndeng. Terus di tingkat elit itu ya banyak korupsi di mana-mana ya. Yang terakhir tentu korupsi atau ya macam-macam istilahnya ya. Pokoknya mengambil uang yang bukan haknya gitulah ya. Baik yang dilakukan Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan atau Pak Yuliarni ya. Yuliar siapa yang orang-orang PDIP itu, orang yang bansos tuh ya. Iya, di tengah kesulitan begini orang bisa menikmati dana atau uang yang bukan miliknya, itu luar biasa. Dan di dalam itu di penjara Sukamiskin sudah banyak tokoh-tokoh pejabat dan lain-lain sudah beristirahat di sana ya, dalam tanda petik ya, karena kasus-kasus keuangan. Inilah Indonesia kita ya, kalau kasus yang politik masuk penjara karena perbedaan politik. Terus
itu penjaranya di Polda atau di Cipinang biasanya. Tapi kalau yang kasus keuangan, pencuri bukan perampokan, korupsi dan lain-lain, gratifikasi dan lain-lain, itu penjaranya suka miskin ya, karena lebih enak di sana itu. Banyak tokoh-tokoh ya, orang-orang kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri. Sementara tingkat elit itu banyak melakukan satu pencurian ya, korupsi, menyolong, itulah istilahnya mah. Kalau bahasa Melayunya suap ya, suap menyuap kasusnya itu, rasuah ya. Kalau rakyat kecil itu menunggu bantuan sosial itu yang nggak rutin ya, beda dengan negara-negara lain yang rutin ya, yang mungkin karena negaranya kecil, kita terlalu banyak spektrum ininya, persebarannya banyak, jumlah orangnya juga banyak, tingkat geografinya juga tinggi, luas gitu. Sementara dananya dikorupsi juga ya untuk rakyat itu. Inilah masalah-masalah Indonesia kita ya. Pemerintahnya dipandang tidak adil ya dalam dalam menyikapi kasus-kasus yang menimpa rakyat ya. Ada semacam politik belah bambu misalnya. Yang satu kelompok Islam, yang satu itu didanai, difasilitasi, dibela, didekati, sementara kelompok Islam lain itu dicap radikal, dituduh macam-macam ya. Jadi yang satu diinjak, yang satu diangkat ya. Di masyarakat kita sendiri sebagai umat Islam dibelah bambu, disikapi secara berbeda. Yang satu diinjak, ditekan ke bawah ya, yang satu diangkat ya. Itu. Dari segi politik, dari segi ekonomi, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Jadi sudah nggak ada harapan sebenarnya rakyat itu bisa ditolong ekonominya tahun-tahun ke depan ya, semester pertama atau semester kedua tahun 2021 ya. Makanya antisipasinya saya sendiri mau jualan mie pangsit tapi tidak 10.000, 5.000 ya. Itu satu teknik, satu cara untuk menginspirasi, juga menolong secara konkret diri sendiri ya, dengan menggunakan YouTube ya sebenarnya. Ya karena dana-dana dari sini kiri kanan juga nggak bisa di kampung ini kan untuk menggerakkan satu ekonomi ya. Nanti moga-moga ada lagi donatur dari Cipinang itu mau bikin semacam bengkel workshop ya, bengkel kayu ya, untuk anak-anak muda sini. Anak-anak muda sini juga siapa yang bina? Nggak ada ya, paling main bola. Main bola kan nggak menghasilkan uang, nggak ada pengembangan SDM sumber daya manusia, dan nggak menghasilkan uang ya dengan kegiatan yang sifatnya rekreatif meskipun kompetitif ya, hanya mendapatkan hadiah di akhir pertandingan itu, dan itu kan berarti yang nggak menang nggak dapat apa-apa kecuali sekedar gembira, tapi kantongnya kosong ya, dan tidak potensi-potensi terbaiknya sebagai manusia itu tidak berkembang ya, karena nggak ada wahana pabrik, misalnya pabrik tutup semuanya, nggak ada wahana untuk mengembangkan SDM dia. Mungkin dengan workshop atau bengkel kayu itu yang mesinnya juga dicarikan dari mana, dari ada teman saya itu dari, katanya mau dicarikan dari sponsor, yang penting dia perlu bangunan 4x10 katanya untuk tempat mesin ruangan luas itu. Nah, moga-moga nanti bisa terwujud ya dengan izin Allah ya. Dari segi pendidikan, tentu pendidikan juga Masya Allah, pendidikan nggak ada yang didapat ya, karena nggak ada kontak antara murid dengan guru. Sudah hampir setahun ini kan daring, belajar online ya, jadi sangat tidak ideal ya belajar online. Ada satu joke dari salah satu orang tua murid, kapan sih katanya sekolah itu anak saya itu, masa belajar online terus daring? Anak saya itu ketemu guru aja dia goblok katanya, apalagi nggak ketemu guru. Saya bilang, Pak, jangan ngomong gitu, itu kan nanti doa buat anak bapak sendiri. Ya sebenarnya kapan sih sekolah itu katanya kan, orang dia aja ketemu guru di sekolah tiap hari aja bego, apalagi nggak ketemu guru. Itu bahasa kasar dia tuh, dia mengungkapkan kata goblok, kata bego terhadap pendidikan kita yang nggak masuk sekolah dengan alasan untuk mencegah penularan corona ya. Nah, dari segi pendidikan masalah, dari segi ekonomi masalah, dari segi
politik masalah, semuanya bermasalah ya. Dari segi hubungan kekerabatan, kehangatan warga negara itu juga saling ini tidak hangat, justru saling mencaci, saling mencela ya di kalangan rakyat, dan di kalangan rakyat mencela pemimpinnya ya, tidak mencintai pemimpinnya sebagian itu, dan pemimpin dan aparat juga mengancam rakyatnya. Inilah kondisi kita. Sementara kelompok-kelompok yang sudah punya duit itu ada istilah ini, oligarki ya. Jadi satu kelompok yang punya uang besar, pemodal, itu membiayai permainan-permainan politik untuk menguasai dan merebut posisi-posisi politik melalui jalur-jalur demokrasi secara formal ya, dibiayai, sehingga nanti orang-orang yang dibiayai itu, yang dibantu oleh cukong-cukong dan orang-orang yang punya uang itu, nanti dia menjadi terkoneksi kan. Pemimpin-pemimpin baru di daerah itu atau di setiap level yang dibiayai oleh cukong itu terkoneksi dengan pemilik modal, sehingga mereka bisa, pemimpin daerah bisa melakukan proteksi secara politik ya terhadap kepentingan cukong yang sudah membiayai dia menjadi pemimpin di satu daerah tertentu. Jadi ada istilah oligarki politik ya, dan itu sampai tingkat nasional, konon begitu katanya, sehingga kemerdekaan kita itu juga tergadaikan ya, dalam tanda petik ya. Sementara baru di era ini ya, begitu banyak ya pekerja-pekerja asing masuk ke Indonesia ya, begitu banyak dengan isu-isu yang macam-macam ya. Sementara kedaulatan itu tampaknya sudah tergerus atau terganggu. Sementara TNI itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, menahan dari satu gangguan-gangguan yang coba sudah masuk ya, mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya inilah sekedar catatan ya, prinsipnya mah. Oh ya, yang terakhir yang penting sekarang hanya di era ini, sudah berbulan-bulan dari tahun kemarin ada narasi kebohongan ya. Jadi ada istilah tapi bohong. Itu ada pemimpin yang sekarang munculnya bukan sebagai Al-Amin. Rasulullah kalau waktu menjadi pemimpin ya, masuk kelas sosial tertentu dalam masyarakat itu karena julukan Al-Amin begitu melekat, orang yang bisa dipercaya. Sekarang level semua pemimpin itu dicap sebagai pembohong ya. Oleh siapa? Oleh rakyatnya sendiri, karena memang suka mengungkapkan kata-kata yang tidak sesuai dan tidak menjadi kenyataan ya. Itulah ya, jadi kita hidup dengan penuh kebohongan di Indonesia dewasa ini. Di tahun 2021 ini keadaan tidak membaik ya, moga-moga si Allah membalikkan keadaan ya. Sementara ulama-ulama itu di penjara ya, pengajian-pengajian bisa di stop ya, dan kemudian kita juga menyaksikan organisasi Islam itu dibubarkan seperti Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian dan juga yang terakhir adalah Front Pembela Islam ya. Satu organisasi yang bertumbuh pada Al-Quran itu bisa dibubarkan ya. Sementara isu-isu yang katanya komunis bangkit dan lain-lain itu, dan tampak gerakannya menurut para ahli dan menurut para sejarawan atau menurut orang-orang tua yang mengalami kejadian-kejadian di masa lalu saat pergolakan atau perpindahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru karena petualangan politik dari Partai Komunis Indonesia, dan sekarang tampaknya mereka bisa merasakan satu situasi, suatu suasana yang serupa, dan itu begitu nyata, begitu muncul di video-video tentang kemungkinan komunisme itu ya. Dan dengan cara predator komunis, yaitu ormas Islam dan juga tokoh-tokoh Islam yang vokal terhadap ajaran anti komunisme itu, kemudian dipersekusi ya, dimasukkan penjara. Ya itulah ya negeri kita syukuri masih cahaya matahari masih terbit di waktu timur, di waktu pagi ya, di ufuk timur. Sementara buah pisang atau daun-daun pisang tampak berkembang begitu suburnya di musim hujan ini, yang masih harus kita syukuri ya.
kesehatan masih diberikan Allah kepada kita, dan lain-lain masih banyak yang harus disyukuri. Moga-moga kita termasuk bangsa yang memiliki rasa syukur ya, kepada Allah terhadap nikmat udara, air, dan juga tumbuh-tumbuhan serta umur yang masih Allah berikan kepada kita semua. Dan tentu jika ada yang tidak berkenan, tentu kesabaran itu juga perlu dilatih untuk terus dibangun sebagai bagian dari keimanan. Syukur dan sabar adalah seperti dua sayap dari seekor burung, kata Imam Al-Ghazali. Syukur ketika mendapat nikmat dan sabar ketika mendapat musibah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Tua, tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nama cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu. Sebab Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Tur, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jolali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jolali. Ntar lo masukin di deskripsi. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Bismol masakan sendiri.
Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit?